Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah minggu hari ini yang bertepatan dengan ulang tahun GKJ Kanaan yang ke-12. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, kadang kita lebih sering menghitung kekesalan kita, kerugian kita, bahkan ketidaknyamanan kita. Seakan kita terus fokus pada hal-hal yang menjadi keinginan kita dan lupa akan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Hari ini, Gereja Kristen Jawa Kanaan telah memasuki usia yang ke-12. 12 tahun sudah Tuhan senantiasa memberikan berkat untuk gereja kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kehidupan Gereja Kristen Jawa Kanaan. Berkat Tuhan terus mengalir dan sungguh luar biasa kita rasakan. Untuk itu, marilah kita bersama memuji kebesaran Tuhan dengan hati yang penuh riang dan sukacita karena Allah yang besar. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi
Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengakui dosa dan perbuatan kita yang telah menyakiti sesama kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh rahmat dan maha mengasihi, pertama-tama kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat. Terima kasih karena telah melayakkan kami agar tetap layak di hadapan-Mu, meski kami penuh dosa. Bapa, kami sadar bahwa banyak perbuatan buruk yang telah kami perbuat, baik yang disengaja atau tanpa sengaja, baik kepada diri sendiri, orang lain, ataupun kepadamu. Bapa, kami sangat bersyukur Engkau selalu mau mendampingi serta menyertai kami dalam hidup meski kami banyak kesalahan. Engkau masih mau membimbing kami ke jalan yang lurus dengan menyadarkan kami untuk segera melakukan pertobatan. Engkau tidak pernah lupa terhadap kami yang telah menyimpang jauh dari jalan kebenaran-Mu. Inilah kesempatan kami untuk mengakui dosa. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat. Berkatilah kami agar tetap berada di jalan-Mu yang benar, agar tidak pernah kembali melakukan perbuatan dosa yang merugikan. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang maha mengampuni. Tuhan, tolong kasihani kami yang telah berlumur dosa. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar diampuni segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Adapun petunjuk hidup baru terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
duwe pamarto Yesus Kristus asmanyo kang wis ngorbanken sarira buat aku sing dosa satu Gustiku Yesus Kristus pamartaku tak puji terus ing kalbu. Aku duwe pamarto putreng Allah pribadyo yen aku karoban susah inunggil mretan lesah satu Gustiku Yesus Kristus pamartaku tak puji terus ing kalbu. Keluarga besar GKJ Kanaan yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Sang Kepala Gereja, hari ini kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dengan keluarga kami, dan kami juga sebagai keluarga besar GKJ Kanaan bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah menambahkan usia 1 tahun bagi kami GKJ Kanaan. Kini usia kami 12 tahun sebagai gereja yang dewasa dan mandiri. Kami rindu ya Bapa disegarkan oleh firman-Mu, sehingga kami dapat terus berpegang pada sabda-Mu yang kudus. Dan firman-Mu ini juga menjadi dasar ucapan syukur kami ketika kami boleh merayakan ulang tahun gereja. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita buka Alkitab kita melalui surat Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berbahagialah kepada setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Inilah tema kita di hari Minggu saat ini, berkenaan juga dengan hari ulang tahun GKJ Kanaan yang ke-12. Dirgahayu GKJ Kanaan. Bicara tentang berkat Tuhan berarti bicara juga tentang kepastian. Mengapa saya katakan kepastian? Karena Tuhan selalu dan pasti memberikan berkat kepada umat-Nya.
Jadi berkat Tuhan sebenarnya tidak perlu diragukan lagi dalam kehidupan kita. Saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Tetapi harus diakui tidak sedikit di antara kita yang masih merasakan, kok berkat Tuhan masih terlalu sedikit dalam hidupku. Berkat Tuhan belum mengalir deras dalam pekerjaanku. Berkat Tuhan belum tercurah penuh dalam bisnisku. Tentunya tidak salah kita memohon berkat Tuhan kepadanya di dalam doa dan permohonan-permohonan kita. Tetapi di hari yang indah ini, mari kita berefleksi. Apakah kita lebih fokus pada berkat-berkat Tuhan atau kita fokus menjalin relasi pada Sang Pemberi berkat? Ada sebuah cerita. Seorang pria bernama William Colgate beberapa kali mengalami kegagalan ketika ia merintis bisnisnya. Ia mencoba untuk bertani dan berkebun, tetapi gagal. Ia kemudian mencoba untuk membuat sabun dan membuat lilin, namun juga gagal di tengah jalan. Colgate akhirnya kehabisan uang dan modal. Ia lalu bekerja sebagai tenaga upah di perusahaan sabun. Di perusahaan ini ia banyak belajar tentang lika-liku pembuatan sabun. Tetapi tak bertahan lama, perusahaan itu pun bangkrut dan tutup. William Colgate kemudian merenung. Ia merenung mengapa berkat Tuhan seperti tertutup bagi dirinya. Ia sudah berusaha, ia sudah berjuang, tapi berkat Tuhan seperti tidak kunjung datang. Dalam keputusasaannya, seorang sahabat dekatnya memberikan nasihat yang menginspirasi. Sahabatnya berkata begini, "Fokuslah pada Tuhan, bukan sekadar pada berkat-berkat Tuhan. Berilah hatimu kepada Tuhan. Persembahkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadilah pembuat sabun yang jujur. Dan saatnya nanti engkau akan melihat Sang Pemberi berkat membuatmu menjadi pribadi yang sukses." Nasihat dari sahabatnya ini kemudian mengubah cara pandang William Colgate yang keliru selama ini. Sebelumnya Colgate hanya fokus pada berkat Tuhan, tetapi lupa pada Sang Pemberi berkat. Selama ini dalam doa-doanya ia terus meminta, ia terus menuntut berkat dari Tuhan, tapi ia lupa jadi berkat. Ia mengabaikan untuk memberikan persembahan. Dan ia tidak mau memberi diri seutuhnya pada Kristus Yesus. Singkat cerita, William Colgate kemudian berubah. Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Bapak Ibu Saudara pasti tahu produk-produk ini ya. Ada sikat gigi, odol, pembersih mulut yang secara jelas tertulis nama Colgate. Produk-produk ini adalah bisnis yang dirintis oleh William Colgate dari nol. Dan ia menjalankan bisnisnya dengan nilai-nilai Kristiani. Tidak hanya ini saja produk dari Colgate. Kalau kita searching Colgate Palmolive product, maka akan terlihat banyak sekali produknya. Dari sabun mandi, makanan binatang, sabun pembersih, dan masih banyak lainnya. Dari kisah William Colgate ini kita diingatkan kembali. Seringkali kita meminta banyak berkat pada Tuhan, tetapi kita lupa mendekat dan mengenal pada Sang Empunya berkat. Seringkali kita memohon kepada Allah
untuk membuka pintu berkat bagi kita. Tetapi apakah saya dan saudara sudah mempersembahkan hidup kita kepadanya? 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-22 menuturkan begini. Dan apa yang kita minta daripadanya, kita mendapatnya. Karena kita taat kepada perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Ayat ini hendak mengajarkan kepada setiap kita, dekatlah lebih dulu kepada Allah. Taatlah pada perintah-perintahnya. Fokuslah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah luar biasa kepada setiap kita. Filipi 4 ayat 19 bacaan kita merupakan ungkapan terima kasih dan doa syukur yang Paulus ungkapkan kepada jemaat Filipi oleh karena jemaat Filipi selalu tergerak untuk memberi persembahan dalam rangka mendukung penginjilan Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Jemaat Filipi termasuk jemaat yang murah hati. Padahal jemaat Filipi bukanlah jemaat yang kaya. Jemaat Filipi juga bukan jemaat yang tidak terlepas dari masalah. Ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Tetapi jemaat Kristen di sana, di Filipi, terus berjuang untuk mendekat kepada Kristus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Oleh karena itu, Paulus meyakini jika jemaat di Filipi terus melekat pada Sang Pemberi berkat, maka berkat Tuhan pasti tercurah atas jemaat Filipi. Disinilah kemudian Rasul Paulus dengan penuh iman berkata kepada mereka, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keluarga GKJ Kanaan yang dikasihi Tuhan, dari jemaat Filipi kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi keperluan kita. Meskipun kita belum memiliki tempat ibadah sendiri, Tuhan memenuhi keperluan kita. Kita dapat beribadah di Pastoran Kodam Bintaro. Meskipun saat ini kita tidak dapat beribadah di gedung gereja oleh karena pandemi COVID-19, Tuhan memenuhi keperluan kita. Kita masih dapat berhimpun bersama keluarga untuk beribadah melalui channel YouTube GKJ Kanaan. Walaupun ulang tahun GKJ Kanaan yang ke-12 ini kita rayakan di rumah masing-masing, tetapi kita tetap meyakini Tuhan Yesus Kristus terus mendewasakan kita sebagai sebuah gereja. Jika kita menghitung berkat Tuhan dengan kacamata iman, maka ada begitu banyak berkat yang telah Ia limpahkan kepada kita. Mari kita syukuri berkat-Nya dan berfokuslah, melekatlah terus pada Sang Pemberi berkat, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati GKJ Kanaan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.
gereja kami, dan kasih-Mu senantiasa melingkupi kami, baik suka maupun duka. Jadikan gereja kami terus bertumbuh dan menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh-Mu turun atas gereja kami, memberkati para pelayan, memberkati Bapak Pendeta Arya, memberkati majelis, memberkati komisi, dan memberkati seluruh jemaat Kanaan. Bapa, dengarkanlah seruan hati kami yang menginginkan gedung gereja sendiri. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, sampai cawan-cawan doa atas jemaat kami tergenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri. Bersama umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Syukur padamu ya Allah atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur atas keluarga kami bersyukur atas pekerjaan kami bersyukur atas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, dan saat ini kami patut bersyukur atas bertambahnya usia gereja kami GKJ Kanaan. Terus dewasakan kami sebagai umat-Mu di GKJ Kanaan. Peliharalah persekutuan kami, kobarkanlah semangat pelayanan kami, dan tegurlah kami jika kami punya motivasi yang keliru dalam melayani-Mu. Kami menyadari ya Bapa, ulang tahun GKJ Kanaan tahun ini terasa berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kami dapat bertatap muka dan berbagi sukacita bersama melalui banyak kegiatan. Namun saat ini kami membatasi diri demi pencegahan dari merebaknya virus COVID-19. Oleh karena itu ya Allah, di hari ulang tahun GKJ Kanaan yang ke-12 ini, kami merendahkan hati kami dan memohon kepadamu. Pulihkanlah dunia ini. Pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID-19. Saat ini kami membawa warga gereja GKJ Kanaan yang sedang sakit dan menjalani masa pemulihan. Kami membawa keberadaan Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi,
Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius Peyuda, Bapak Suharno, Bapak Widianto, Bapak Pugu Sapari Harja, dan juga Bapak Suliman, kakak dari Bapak Sumidi. Kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa, agar mereka dapat mengalami pemulihan dan memperoleh kekuatan iman yang berasal dari Engkau. Bagi kami yang berduka cita, hiburkanlah kami ya Bapa. Bagi kami yang bergumul dan berjuang dalam lika-liku hidup, kuatkanlah kami ya Allah. Kami yang mencari pekerjaan, kami yang rindu mendapat pasangan hidup, kami yang merencanakan untuk menikah, kami yang menanti kehadiran sang buah hati, orang tua kami, eyang kakung, eyang putri, opa oma, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami keluarga-keluarga dewasa yang punya tugas untuk menafkahi keluarga kami dan memberi teladan bagi setiap anak-anak kami. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami, di mana mereka sedang sekolah dan kuliah di rumah. Dan kami juga membawa pergumulan yang dihadapi oleh para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Peganglah tangan kami ya Bapa, untuk kami dapat kuat dan berani menghadapi setiap permasalahan hidup kami. Terakhir kami membawa bangsa kami ya Allah. Berilah hikmat kepada para pemimpin kami. Berilah kekuatan kepada para medis. Berilah kesabaran kepada para pengayom masyarakat. Dan kami sebagai masyarakat dapat berkontribusi positif pada bangsa dan Nusantara tercinta Indonesia. Inilah doa syukur dan permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kawula pemong Gusti, darbe Allah kati patuko, sestu kawula pemong, krono lelabetan patuko, kawula tahan ketuki, uwal saking patuko, sepatuko milu jengkeng, mengku pengajeng-ajeng. Mangkyo kula aturken ingkang kawula gadahi, najan tan timbang klayan berkah ingkang patuko paringken. Nanging kula sumedya ngaturken kalayan legawa, punika sadaya damel rena patuko.
Kawula bombong Gusti karpe Allah kati patuko sestu kawula bombong rono lelabetan patuko kawula tan ketuki uwal saking patuko sepatuko milu jengken mengku pengajeng ajeng mangkyo kula aturken ingkang kawula gadahi ajen teng timbang payan berkah ingkang paduka paringken nanging kula sumedya ngaturken kalayan legawa jer punika sadaya damel rena paduka mangkya kula aturken ingkang kawula gadahi nadyan teng timbang ayan berkah ingkang paduka paringken nanging kula sumedya ngaturken kalayan legawa jer punika sadaya damel rena paduka jer punika sadaya damel rena paduka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita membawa persembahan diri kita ke hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kehidupan yang berkelimpahan dalam Tuhan yang senantiasa kita terima setiap hari. Persembahan dapat dikumpulkan dan diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, diserahkan ke majelis wilayah masing-masing, atau majelis wilayah akan mengambil ke warga setiap 2 minggu sekali. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Kanaan sebagai berikut. Adapun dasar persembahan diambil dari kitab Esra 2 ayat 68 sampai dengan 69 yang demikian bunyinya. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan ini. Kita mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap-Mu kembali Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk setiap berkat yang terus melimpah atas kami. Apapun pekerjaan usaha kami Tuhan, Engkau senantiasa memberkati di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, kami haturkan kepadamu. Dan pada saat yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu membawa sedikit dari hasil yang Kau berikan kepada kami. Berkati setiap persembahan kami ini Tuhan. Apapun yang kami berikan, kiranya semuanya berkenan di hadirat-Mu. Dan ajar lebih lagi Tuhan, untuk kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang terus melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin.
Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuatmu penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja terus memberkati persekutuan kita, GKJ Kanaan. Teruslah menjadi jemaat yang setia kepada Allah. Teruslah bergandengan tangan untuk kemudian maju ke depan mewartakan kabar baik, dan teruslah menjadi berkat bagi sesamamu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Dan Tuhan memberkati dimanapun engkau diutus dan ditempatkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Come on,
Keluarga GKJ Kanaan yang dikasihi Tuhan, di hadapan saya dan juga di hadapan Bapak Ibu Saudara ada nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini menjadi simbol ucapan syukur kita bersama. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, telah menganugerahkan usia yang baru kepada kita. Sehingga saat ini, hari ini, GKJ Kanaan berusia 12 tahun. Saya akan menyerahkan nasi tumpeng ini kepada Ibu Ketua Majelis kita, Ibu Diaken Ngatilah. Ibu Diaken Ngatilah, terimalah simbol ungkapan syukur ulang tahun GKJ Kanaan yang ke-12 untuk kemudian dapat diberikan kepada jemaat sebagai ucapan syukur. Terimalah. Terima kasih Pak Pendeta, tumpengnya saya terima. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, apa kabar? Kami berharap seluruh jemaat GKJ Kanaan dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala virus dan dalam keadaan yang sehat. Amin. Tumpeng ini sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya. Kini gereja kita, Gereja Kristen Jawa Kanaan, telah genap berusia 12 tahun. Pada tanggal 9 Agustus 2008, kita telah mendewasakan diri dari GKJ Nehemia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun berbagai tantangan muncul di depan dan hambatan terbentang di hadapan kita, dan juga bencana yang melanda dunia dan juga di negara kita, untuk sementara kita tidak bisa bertatap muka dalam ibadah di gereja. Tetapi kuasa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita sekalian, sehingga bencana, tantangan, dan hambatan justru merupakan motivasi yang kuat untuk terus berjuang. Ulang tahun adalah satu momen penting untuk melakukan evaluasi diri, baik bagi kami selaku majelis maupun warga gereja. Melalui evaluasi diri, kita dapat melihat dan menyadari setiap kekuatan dan kelemahan kita. Partisipasi kita dalam berbagai kegiatan gerejawi maupun pelayanan, serta tanggung jawab kita selaku teman sekerja Allah yang barangkali belum optimal. Dengan melakukan evaluasi diri, kita menjadi semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita terus terlibat dalam pelayanan yang ada di GKJ Kanaan, serta mendukung dalam doa, daya, dan dana guna terwujudnya rumah ibadah yang selama ini kita impi-impikan bersama. Pada akhirnya, segala sesuatu yang telah dan yang akan kita lakukan hanya bermuara demi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja Gereja. Terpujilah namanya. Dirgahayu GKJ Kanaan. Tuhan memberkati.
Terimalah sebagai tanda sukacita kita. Shalom. 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 Selamat ulang tahun yang ke-12. Untuk GKJ Kanahan, Semoga semakin bertumbuh, berkembang, dan berkarya di dalam pelayanan mewartakan kasih Kristus. meskipun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kiranya kasih sukacita Dan berkat Tuhan yang luar biasa tetap dapat kita rasakan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Kita semua.